Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Api Fathu. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial mengenai MacBook Pro A1706 dengan keluhan LCD-nya pecah atau blank. Ini udah kita siapin untuk LCD barunya, satu set ya. Ini teman-teman bisa beli di online, tapi lebih hati-hati ya. Untuk peralatan yang wajib teman-teman punyai untuk membongkar ini, yaitu tempat untuk menyimpan baut, terus obeng setnya yang udah lengkap. Ini kita akan memakai yang pertama obeng segi 6 untuk cover belakangnya. Ini teman-teman bisa cocokin dulu untuk mata obengnya, baru jika udah pas bisa digunain untuk melepasnya. Setelah semua baut kelepas, teman-teman mencongkel bagian ujung ya, bisa menggunakan kuku ataupun alat bantu seperti opener. Nah, ini teman-teman agak diangkat ya perlahan, karena dia samping kanan dan kirinya di tengahnya terdapat pengunci. Baru kita tarik ke depan seperti di video. Setelah tutup kebuka, yang pertama untuk menjaga keamanan, kita lepaskan konektor baterai. Ini untuk konektornya dia ada dua ya, untuk kabel fleksibelnya. Nah, ini yang agak kecil, dia yang letaknya paling atas. Ini teman-teman lepas terlebih dahulu. Ini ada penguncinya. Setelah penguncinya kebuka, teman-teman tarik. Terus di bawah kabel fleksibel kecil ini terdapat baut ya, baut untuk konektor baterai. Nah, ini teman-teman lepas juga. Di bagian ini teman-teman harap berhati-hati ya, karena
untuk baterai masih ada daya, dan jika salah atau tidak hati-hati takut kejadian konslet. Selanjutnya teman-teman buka, ini ada semacam penutup engsel ya, jadi teman-teman buka terlebih dahulu. Terdapat 2 baut kanan dan kiri. Nah, ini usahakan teman-teman memakai tempat menyimpan bautnya dikasih double tip ya, biar setiap bagian bisa dikumpulin, jadi nanti untuk pemasangan kembali nggak lupa atau ketuker. Lanjut kita lepas bagian wifi ya. Ini untuk bagian wifi, untuk mata bautnya segi 6, cuma yang paling kecil. Nah, ini juga teman-teman setelah melepasnya, teman-teman kumpulin jadi satu bagian biar pemasangan kembalinya lebih gampang atau lebih mudah. Setelah semua baut kelepas, kita lepas kabel antenanya. Ini terdapat 3 kabel antena ya. Teman-teman lepas dari konektornya terlebih dahulu. Dengan cara mengangkat bagian ujung kepala kabel antena sampai dia pisah dari adapternya. Kemudian teman-teman lepas juga semua baut yang menghubungkan kabel tersebut ke motherboard, lepas terlebih dahulu.
ini nggak bisa langsung dilepas ya, jadi teman-teman perlu melepas semua baut yang ada di panel LCD. Nah, ini seperti di video, kita semua lepaskan semua baut. Ini teman-teman juga perhatikan untuk mata bautnya. Nah, ini di dalam bagian panel LCD-nya ini kita lepas semua ya. Untuk penutupnya kita lepas terlebih dahulu. Yang pertama kita lepas bagian konektor LED yang ke motherboard, kemudian kabel fleksibel penghubung antara motherboard ke panel. Nah, kita lepas semua untuk penutupnya terlebih dahulu ya. Setelah penutup dan bautnya kelepas, baru bisa kita angkat untuk bagian wifi nya. Teman-teman mulai dari pojok ya, dan angkat perlahan demi perlahan, dan agak digoyang-goyangin karena bagian wifi dia terpisah, cuma dia di bawah atau dia ditumpuk. Untuk bagian tengahnya ada panel LCD, jadi teman-teman agak angkat dulu bagian panel, baru bisa tarik bagian wifi yang seperti ini. Ini sudah bisa kelepas dan kita bisa lanjut untuk bagian yang lain. Selanjutnya kita lepas bagian engsel. Nah, ini memakai mata obeng yang lebih besar ya, jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk mata bautnya.
Nah, ini kita lepas semua baut untuk Excelnya kanan dan kiri. Setelah kelepas untuk bagian Excel, nah ini kita akan memisahkan bagian bawah sama atas atau bagian motherboard sama LCD nya. Ini teman-teman angkat aja biar kedua Excel nya ikut angkat juga. Terus teman-teman angkat juga secara perlahan ya. Jadi intinya biar kepisah dari blok bawah atau pamresnya. Nah, ini teman-teman pelan-pelan aja ya sampai nemu titik biar dia bisa kepisah sama LCD nya. Nah, ini untuk bagian bawah udah kecopot, tinggal bagian atas. Jika teman-teman kesulitan, bisa LCD nya ditaruh ke bawah ya, terus cari titiknya. Nah, ini udah bisa kelepas. Kemudian kita akan pasang LED yang baru. Ini kita buka terlebih dahulu ya. Ini belum saya buka juga dan belum saya tes juga. Mudah-mudahan sekali ganti nggak ada masalah. Nah, kalau LCD baru atau teman-teman beli seperti ini ya, ini untuk konektornya atau bagian panelnya disolatif dan dikasih busa bawahnya biar aman ya. Ini kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan letakkan atau pasang kembali. Nah, ini kita angkat untuk bagian bawahnya atau palm restnya dan posisikan LCD nya di bawah ya, seperti ini untuk posisinya. Terus angkat bagian panelnya dan masukkan untuk bagian Excel kanan kirinya. Nah, untuk posisi ini kurang lebih hampir 120 derajat ya, biar dia bisa masuk atau 100 lebih lah, sampai benar-benar
posisi engselnya dia udah pas dan tidak goyang. Nah, sekiranya udah masuk, teman-teman tutup kembali daun atau bagian engselnya yang kebuka supaya press lagi ke bawah, terus kemudian kita akan baut kembali. Nah, ini teman-teman baut kembali ya bagian engselnya yang tadi dilepas. Nah, untuk baut bagian engsel dia paling beda karena untuk ukurannya udah pasti lebih besar, jadi kemungkinan ketukernya lebih kecil. Lanjut teman-teman pasang bagian panelnya. Nah, ini untuk bautnya teman-teman ingat ya, yang tadi udah dipisah-pisahin atau di perbagian kita pasang kembali, jangan sampai ada yang kelupaan. Ini kita baut untuk bagian fleksibel yang paling bawah terlebih dahulu biar dia nempel ke pamresnya dulu. Nanti selanjutnya bagian-bagian yang tadi dilepas teman-teman bisa pasang kembali. Ini untuk bagian fleksibel kanan kiri ya. Nah, untuk bautnya dia agak panjang karena dia nempel ke bagian pamres bodi yang bawah. Setelah teman-teman memasang tadi bagian fleksibel kanan kiri, kita masukkan terlebih dahulu untuk bagian wifi ya, karena letaknya dia di bawah panel. Jadi sebelum baut keseluruhan panel, kita masukkan bagian wifi dulu atau adapter wifi dulu. Maaf, ini bagian antena ya. Jadi kita masukkan, ini ada lubangnya ya, cukup kecil, jadi teman-teman posisikan supaya kabel antenanya ini bisa masuk ke bawah heatsink dan bisa kepasang lagi untuk connect ke adapternya.
lanjut teman-teman, baut bagian panel yang tadi dilepas. Nah, ini dulu bagian badannya ya, kita baut terlebih dahulu. Sebelumnya kita paskan atau kita sesuaikan dengan lubang-lubang yang di bawahnya ya, biar proses pembautan lebih gampang atau lebih mudah. Setelah semua kebaut, kita pasang kembali untuk konektor antena. Kita semprot sedikit biar nggak ada debu. Ini tinggal bagian penutup engsel ya. Ini kita tutup kembali. Jadi pastikan nggak ada yang bagian yang ketinggalan atau lupa dipasang. Nah, kita akan pasang baterai terlebih dahulu atau konektor baterai untuk mengetes LCD-nya ya, sebelum teman-teman menyelesaikan atau menutup covernya. Kita tes terlebih dahulu. Ini kita baut untuk kabel baterai atau konektor baterainya. Pasang kembali juga untuk kabel fleksibel yang kecil.
Selanjutnya kita akan tes untuk memastikan bahwa LCD-nya udah benar-benar bagus atau tidak ada dot maupun pixel yang mengakibatkan cacat. Ini kalau muncul kayak gini, teman-teman tinggal colokin adaptornya ya, atau MagSafe-nya, karena kalau habis dilepas baterai dia harus dipancing terlebih dahulu. Bukan berarti baterainya rusak atau bocor ya, jadi teman-teman gak usah panik, tinggal siapin adaptor atau MagSafe bawaannya, terus teman-teman colokin. Nanti otomatis dia akan menyala sendiri. Nah, ini masih proses awal ya, dia kalibrasi, jadi untuk logonya agak kecil. Nah, nanti habis restart nanti normal kembali kok. Ini setelah kalibrasi dia udah restart kembali dan udah bisa masuk ke macOS nya. Setelah udah bisa dipastikan bagus, kita matikan dan kita rapikan kembali untuk proses selanjutnya. Yang terakhir kita tutup. Nah, untuk menutupnya juga teman-teman dari atas ya, ini ujung engsel kanan kiri dia harus dipresin terlebih dahulu dengan cara kita pasin, terus kita dorong sedikit ke depan biar dia ngepres. Kemudian bagian sisi kanan kiri tengahnya teman-teman tekan ya, karena dia ada penguncinya, dan kalau udah berbunyi klak atau klik, yang itu artinya udah bisa lanjut ke pembautan atau ke langkah terakhir.
Nah, selesai untuk pembaudan terakhir. Nah, ini kita bisa tes kembali ya. Dan sudah bisa nyala ke normal kembali. Sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa jika teman-teman suka dengan video ini, like, terus share dan subscribe biar makin semangat untuk membuat video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.